hai gitu. Tada 3. Hai. Terus Di sini kita mau nge-review dan bahas mungkin beberapa isu di film Kingdom, Asin on the North, spin-off ya, special episode lah. Yes. Nah di situ udah nonton kan? Udah dong. Kenapa film itu menarik? Kok jadi gue yang diwawancarain? Enggak. Ini globalnya, nanti gue juga gitu globalnya, men. Pertanyaannya maksudnya gitu men. Menurut lu kenapa menarik? First of all, pertama-tama kenapa hal itu menarik? Karena dia itu awal mula gitu, jembatan terlahirnya Kingdom, ngerti gak sih? Iya, dia mulai pertama kenal. Jadi kalau misalnya zombie itu gitu lah ya. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman ngomongin teman-teman gitu. Iyuh. Kawan-kawan, Yorobun. Jadi kalau yang kalian udah nonton series pertama sama keduanya, seriesnya Kingdom gitu, Asin ini tuh jadi titik mula, awal mula kenapa wabah zombie itu terjadi di Kingdom gitu, di series 1 sama series 2. Benar. Terus Dia itu adalah orang yang pertama kali memberikan bunga itu kepada si Tabib istana yang akhirnya ngebangkitin si raja kan, ayahnya si pangeran. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin timeline si Kingdom ini, si Asin ini kejadiannya itu sebenarnya 3 tahun gak sih? 3 tahun sebelum perang ya. Iya. Jadi sebenarnya 3 tahun dulu nih sebelum perang, yang zamannya si Lord An kalau nggak salah namanya. Si Lord An itu, nah dia perang buat naklukin Jepang. Abis gitu udah kejadian nih, si Tabib ini akhirnya pakai tanaman itu buat si raja kayak gitu. Timeline-nya kayak gitu. Iya. Iya gak sih? Iya. Pokoknya dia sebelum season 1 terjadi. Ya Yes, kan? is right. Dia sebelum season 1 terjadi. Nah kan di ending season 2 itu kan diliatin si pangeran dia lagi nyari seseorang yang menjual belikan bunga-bunga itu di utara kan. Nah inilah dia ceritanya, si cewek ini yang ngejual belikan bunga itu. Kenapa? Karena dia pengen ngebunuh semua orang, karena dia dendam. Nah di special episode ini lah menceritakan background story dia, kenapa sih Asin ini jadi villain kita, the next villain kita. Why? Sebenarnya gue gak expect dia bakal jadi villain awalnya. Gue kira dia kayak hero gitu. Iya, kayak bakal soalnya kan yang main si ini, cewek ini Jun Ji Hyun, artis top banget itu di Korea. Mahal. Gila. Nah, terus udah dia nggak ada dialog. Tapi sebenarnya sebelum itu kayak semua orang hampir expect semuanya bahwa Jun Ji Hyun itu bakalan jadi hero sih, bukan jadi villain ya. Jadi itu kayak agak shocking buat orang-orang yang udah nonton gitu. Iya. Terus banyak, gue awalnya nonton special episode ini excited banget ya, karena pengen ketemu zombie lagi. Soalnya season 2 itu kan parah banget ya zombinya, keren banget. Kayak lu kemana-mana tuh bakal mati, kayak lu tuh gak akan bisa hidup. Nonton gitu. special edition episode ini tuh kayak gue nungguin zombinya mana. Yang ada gue depresi nontonnya, karena si cewek ini ternyata ujung-ujungnya dia jadi psikopat. He's not psychopath. He is psychopath. No, he's not psychopath. Dude, he can feel the pain. He can. She. Maaf, ya Robun. Pakai bahasa Inggris salah lagi, memalukan. Dia itu melihara keluarganya jadi zombie. Yes, oh my god. Gue paham itu, tapi beda dengan psikopat gak sih? Maksud gue psikopat itu gak bisa lagi ngerasain empati gitu loh. Tapi karena ada pada akhirnya dia kan enggak. Iya sih, tapi maksud gue dia gak bisa dikategorikan psikopat gak sih? Dia nggak ada reason untuk attack everybody, Ki. Maksudnya semua orang bagi dia bersalah. Itu tuh mirip kayak Joker nggak sih? Iya, dia bunuh-bunuhin semua orang. Joker psikopat. Psikopat dong. Joker nggak sih? Ya, kalau psikopat nggak sih dia? Gimana ya? Maksudnya kalau dia mau cuman balas dendam, oke, dia bakal bunuh orang-orang si guard itu. Tapi gini, sebelum si adiknya Ratu itu, kaget gue ketemu dia lagi. Adiknya Ratu. Oh iya, itu adiknya Ratu. Season 1 udah mati dia. Siapa sih itu, itulah kan. Nah, gue lupa namanya. abis itu
Tadi kita belum selesai ngomongin psikopat. Iya, abis itu dia satu-satunya pertama kali dia menurut gue setelah dia gede ngeliatin emosi itu adalah ketika dia ketemu sama bokapnya. Yeah. Abis itu kayaknya benar-benar udah putus. Emosinya. Soalnya dia wah parah sih, dia diperkosa aja dia nggak punya ekspresi apapun. Iya, tapi menurut gue ya sebenarnya psikopat gini nih, karena kita tuh nggak akan tahu ya di series ketiganya bakalan perubahan karakter si Jun Ji Hyun kayak gimana. Karena psikopat itu setahu gue sampai sekarang kalau gue salah ya mohon maaf gitu, nggak bisa diobatin gitu loh. Dia tuh bakalan always nggak akan ngerasa empati sama orang gitu. Sedangkan nih Jun Ji Hyun itu terlepas dari itu ya gue setuju kalau misalnya dia nggak bisa ngerasain apa lagi karena dia tuh udah terlalu sakit gitu, udah terlalu terluka gitu. Jadi nothing tulus, makanya dia udah nggak bisa ngerasain apa-apa, dia pengen balas dendam. Tapi nih dia masuk ke psikopat atau enggak kita tuh belum bisa lihat gitu loh, karena bisa jadi nanti di series ketiga seriesnya Kingdom gitu mungkin nanti dia akan berubah jadi baik, we don't know gitu. Oke. Jadi sebenarnya bisa diperhitungkan soalnya psikopat dia enjoy to kill people. Si cewek ini nggak enjoy soalnya dia just want to revenge. Tapi dia revenge itu tuh everybody gitu loh, kayak orang nggak salah pun. I mean di Kingdom season 1 ke season 2 betapa banyaknya orang mati gara-gara dia gitu loh. Setuju bagian itu. Dan hal yang paling sakitnya adalah dari dia kecil dia melihara keluarganya yang udah jadi zombie. Itu sakit banget men. Itu dia udah pecah sih dia itu. Intinya kalau orang terluka itu kayak dia udah bakal ngelakuin apa aja gitu loh buat revenge. Mungkin pas banget dia juga gue dari dia gede itu, yang dari dia mohon untuk balas siapa namanya pengawal ini untuk balasin dendam ayahnya. Abis itu dia nggak ada dialog sama sekali gitu loh. Iya, betul. Kayak lebih ke ekspresi dia yang datar doang gitu. Itu tuh dari awal udah kayak gila nih cewek. Iya, betul. Sampai akhirnya dia ketemu bokapnya lagi yang itu juga anjing banget gilanya. Nangis gak lo? Nangis mungkin. Gue nangis sih pas bagian potong gitu itu parah banget sih. Parah banget sih. Itu udah kayak hewan banget gitu sih. Itu pantasan lebih kayak itu 18 tahun ke atas kan ya? Lebih menyakitkan daripada lu dibunuh gak sih? Lo kayak disiksa pelan-pelan gitu. Nah itu dari si psikopat yang asli kali ya. Iya. Terus kita ngomongin ini deh, kenapa karakter Jun Ji Hyun itu villain tapi lu tuh gak bisa benci sama dia? Why? Iya, lu benci gak sama dia? Padahal dia yang blame her. Me too, I can blame her too. I feel her pain a lot. Bayangin dia gak sih dari so much in fun ketika ngeliat dia nembakin cowok-cowok itu. Yang ending itu. Iya. That is so cool. Gak ada dialog, beb. Gak ada dialog. Dia itu mimiknya in carnage banget, dia udah losing her mind. But it's so awesome. Kayak lo tuh ngedukung dia ngelakuin itu. Lo tuh kayak mampus, puas, rasain lo gitu. Kesel sih, gue ada bagian yang kayak gue kesel banget gitu sih, yang pas dia kan tentara yang pertama masuk loh, yang mau pengen kayak memperkosa, apa sih bahasa itunya? Iya, perkosa dia. Sexual harassment sama si Jun Ji Hyun, terus dianya Jun Ji Hyun sama si Asin, terus si Asinnya kayak ngelawan yang kayak gini, terus habis itu sama si pengawalnya kayak si pengawal itu apa sih, prajurit ya itu namanya. Sama si prajurit itu bilang, lo kalau misalnya lo pikir lo kalau misalnya ngebunuh kita lo bakalan bisa di sini. Akhirnya dia cuma diem. Besoknya next scene-nya itu mukanya udah luka-luka dan kita udah tahu jet nih pasti udah dilakuin sesuatu nih. Ternyata bener kan, next yang lagi pas ketahuan emang si ada cowok yang kayak abis gitu, terus habis gitu dia keluar terus ngehe banget tuh, dia udah pasti jadi budak prajurit, budak seks gitu gak sih, dan nggak ada ekspresi sama sekali. Iya, dianya nggak ada ekspresi tuh. Pas gue nontonnya itu disturbing banget sih. Gue juga gak nyaman sih pas nonton bagian itu, kayak pengen ngumpat gitu sama si prajurit. Tapi mau gimana ya, karena kayak dia tuh wanita satu-satunya di situ. Dia wanita satu-satunya di barak itu. Kayak barak militer gitu. Ya lu bayangin lah, kayak banyak lelaki, terus cuman ada satu wanita di situ, ya gimana ya? Gak boleh. Gak boleh kasih jari tengah. There is so much pain yang dia
lalui, mulai dari dia kecil, dia mengabdikan diri dia di situ, ternyata dia dikhianati kan, dibohongi, ternyata bokapnya difitnah, bukan karena ketahuan tapi karena si orang pemerintahan ini, si prajurit ini. Anjing, dan gue mirisnya itu si prajurit ini yang ngelindungi pangeran di season 1 dan 2. Iya, tapi sebenarnya ya, lo kalau misalnya kita ngikutin gitu dari seri 1 sampai ke 2, nah si prajurit itu, kepala prajurit apa sih? Iya, itulah si bapak namanya. itu namanya. Nah, dia itu sebenarnya ngelakuin itu kan buat biar nggak perang ya antara si pihak siapa sih? George Chen sama si Joseon itu nggak perang gitu loh. Dia tuh sangat-sangat iya, gue ngerti apa yang dia lakuin, iya. Soalnya dia ngelakuin untuk pemerintahannya dia. Biar pemerintahannya dia sebenarnya. But at the same time, kayak lu ngorbanin dikit buat menyelamatkan banyak gitu. Kalau di mata si prajuritnya ya salah, tapi gue juga nggak bisa nyalahin gitu. Gimana sih semua karakter ini semua tuh karakter punya dibikin kayak gitu ngeselin, pengen nyalahin orang. Iya. Tapi siapa tapi ini yang ketika misalnya ada season 3 bakal menarik nggak sih? Maksud gue dengan background pangeran yang dia juga losing so much, dan dia juga udah sacrificing so much, dan dia kehilangan orang-orang yang banyak banget, orang yang dia cintai, sampai dia akhirnya bunuh bokapnya walaupun itu udah zombie. Dengan karakter si cewek yang ini juga kuat gitu. Jadi kayak kalau ketika mereka ketemu itu, wah men, secara visual aja satu ganteng banget, satu cantik banget. Mereka mau main drama bareng lagi. Mau main drama bareng. Baekdusan itu kan? Jirisan. Ya, itulah. Kalau nggak salah ya. Wah, itu gue sangat menantikan season 3 sih. Kayaknya itu bakal, dan mereka dua-duanya badass gitu kan. Betul. Mama. isu manusia kedua. Apa tuh isu manusia kedua? Kayak ngerasa nggak sih kalau misalnya di Asin itu kayak ditunjukin banget kelas antara perempuan dan laki-laki. Iya gak sih? You feel that way or not? I mean, ketika si Jun Ji Hyun mulu gue si Asin. Gue bukan ngerasa bukan kedua gitu sih. Soalnya dia dari suku yang berbeda, makanya dia asing, outsider. Udah dia dari suku bukan Joseon dan dia perempuan gitu, dia sangat outcast. Tapi masalah si perempuan jadi manusia kedua itu sebenarnya disinggung di Kingdom yang kedua, yang sampai si ratunya itu, ingat gak sih? Yang si ratunya sampai ngebunuh bapaknya. Iya, nah dia bilang itu kan kayak, gue selalu disuruh ini dan itu. Lo lihat sekarang siapa yang gue bisa ngedapetin, bisa mempertahankan power gue gitu. Iya, gue bisa ngedapetin apa yang lo mau. Padahal gue itu yang selalu dikeduain gara-gara dia wanita kayak gitu. Iya itu ya. Kalau dengan adanya season 2 sih, zombie yang di sini sih nggak ada apa-apanya ya. Maksud gue, kita cuma dapat satu scene yang di barak itu, semua orang jadi zombie. Itu kalau dibandingkan dengan season 2, bahkan season 1 nggak ada apa-apanya. Cuman menurut gue yang menarik itu awal ya, ketika yang harimau itu berubah jadi zombie. Kenapa selalu Gear tuh masih itu loh yang kenapa selalu rusak? Soalnya di Train to Busan juga rusak. Yang pertama diliatin, iya gak sih? Sadar gak sih? Rusa itu prey, melambangkan prey. Tuh, apa artinya? Buruan. Tuh. Maksudnya itu kan dalam klasifikasi rantai makanan yang paling bawah gitu loh. Makanya jadinya rusa gitu yang diituin. Makin lama kan makin tinggi gitu rusa, harimau, manusia. Tuh. Rusa emang paling bawah ya? Enggak sih, ada yang lebih bawah daripada rusa. Akhirnya, nah gue pertanyakan, itu kan banyak ya yang dibunuh sama si harimau kan, tapi nggak ada yang jadi zombie. Mungkin binatang nggak bisa menularkan itu. Kalau binatang cuma manusia sama manusia. Nah itu masalahnya itu nggak ada adegannya juga sih. Kan ada yang nggak dimakan sih sama harimau, digigit-gigit sebanyak itu. Enggak, posisinya mereka itu ini dulu, mati dulu. Enggak ya, kan diterkam sama harimau. Mereka nggak jadi zombie ya? Nggak jadi zombie kan, mayatnya ada di mana-mana, tapi udah kebelah-belah gitu. Mungkin gara-gara itu kali. Mungkin karena itu sih. Tinggal tangan doang. Iya, karena kan kalau yang pertama itu yang akhirnya jadi fitnahnya ke bapaknya Asin itu gara-gara ada mayat-mayat. Tapi dia udah mati duluan gitu loh, baru dimakanin sama si binatang gitu. Iya, tapi itu kan bisa berubah. Mayat itu dibunuh sama si adiknya Ratu kan. Iya, adiknya Ratu tuh yang di season 1 ntar dipenggal sama pangeran. Mamam. Mampus, dia cuma 2 episode doang.
Iya, 2 episode. Apa? Ya kalau bandingin dengan zombie ya nggak ada ini ya ceritanya. Misalnya, mungkin yang lebih kental itu ya perjalanan si Asin ini, emang luar biasa sekali nih cewek menderitanya. Tragedi banget sih hidupnya. Tragedi banget hidupnya. Betul. Ketika dia menghabiskan hidup dia di barak itu hampir berapa tahun, dan ternyata dia dibohongi gitu, padahal dia udah jadi budak di situ. Anjir banget itu. Tahan segitu tahun, bertahan, udah disuruh-suruh jadi budak seks. Menurut lo ada plot hole gak? Gue ngerasa enggak. Mungkin karena udah entertain banget gitu gak sih? Kita tuh udah kebawa sama si Asin, feelnya udah kebawa, jadi dia tuh kayak gak merhatiin ini kenapa kayak gini, ini kenapa kayak gini gitu. Soalnya gue pernah denger, boleh bahas gak sih? Yang masalah selimut itu. Lo tau gak? Jadi dia ngebahas adegan, kan ada prajurit tuh yang pakai selimut, terus ternyata dia udah perutnya udah kemana-mana. Oh ya. Kenapa harus diselimutin? Gitu. Ada pertanyaan kayak gitu. Ya, biar nggak ketahuan. Ya kenapa? Padahal kan dia udah mau jadi zombie juga, terus why? Surprise ke yang terakhir, prajurit terakhir betul. Itu. Karena kan kayak lebih ke penonton sih, bukan ke cerita. Iya. Karena kan kalau di skenario kayak gitu gak sih? Maksud gue, lo kan anak Kenapa? Penulisan nih, dia anak penulisan guys. Maksudnya ketika hal-hal yang kayak gitu sebenarnya nggak harus kita pikirin gak sih sebagai penonton, kok dia diselimutin sih yang kayak gitu padahal itu kan kebutuhannya sebenarnya buat untuk surprising ya. Surprise kan ceritanya itu, mereka tidur, iya, tahu mereka bergerak jadi zombie. Jadi sah aja nih sebenarnya, bukan plot hole itu ya. Bukan plot hole, kan nggak masuk ke dalam cerita, itu surface suspense lah, adegan. Iya betul, buat ngagetin biar ke visual gitu. Cukup kali ya kita bahasin soal Asin. Yang jelas tuh harus pada nonton sih. Yang jelas itu worth it banget, dan kalau untuk ini kayak intro mau ke season 3 gitu. Jadi di season 3 kita nggak perlu tahu tentang backgroundnya si Asin. Lu bisa lah nonton Asin dulu nih, baru series Kingdom yang pertama terus kedua gitu. Bebas. Ya, bisa. Yang penting jangan yang kedua dulu baru ke satu. Harus urut. Siapa yang kayak gitu nonton? Udah kali ya? Udah ya? Udah. Gitu aja ya Robun. Ya Robun tuh. Next kita bakal bahas film atau series atau apapun yang lain. Dan kalau ada usul kita pengen bahas apa, silahkan. Semoga membantu sih. Semoga membantu sih, menjawab kegelisahan. Enggak gelisah juga mereka. Kan semoga asik-asik aja. Betul. Semoga kalian terhibur. Emang kita terhibur. Semoga kita mengisi waktu luang kalian. Dadah. Bye. See you next time.